This word shalom greetings is not just saying hello. Oleh karena itu shalom itu bukan hanya sekedar halo. It means every blessing, good health, strength, protection, everything that God has for His children, we speak to each other. Artinya shalom itu adalah segala berkat, perlindungan, berkat dari Bapa, semuanya diberikan kepada kita. Amin. Amen, amen. So once again, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Okay, we are going to go straight into the Word of God. Kita akan langsung saja pada kebenaran firman Tuhan. I'm glad there's a clock there. Untung ada jam di belakang ya. So I'll keep an eye on the clock. Jadi kita akan sama-sama memastikan selesainya pas. I don't want pastor to be changing the clock into a calendar. Kalau jangan diganti ya, ini Pastor Ishak jadi kalender ya. Okay. We are going to read from today's theme of the message is really about mindset, having a biblical mindset. Topik hari ini adalah memiliki cara pikir yang sesuai dengan kebenaran firman. Making a difference in a difficult world. Membuat perbedaan di dunia yang makin sulit. So we are given the mind of Christ as we will later on be understanding. Nah, kita ini diberikan pikiran Kristus yang nanti akan segera kita bahas. And all of us as children of God, we have the inheritance, the right to put on the mindset of God. Dan kita ini sebagai anak-anak Allah memiliki warisan untuk dapat kita gunakan pikiran Kristus ini. I'm going to ask Sister Amel to read for us from 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to the end. Can you all please stand up? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. I tell people when they read the Bible, put if you can your hand in your heart. But this time, because we are talking about a biblical mindset, I want you to put your hand taruh on tangan your di head. atas kepala. Biasanya Pastor Irban taruh di hati ya. Tapi karena kita ngomong soal pikiran Kristus, maka taruh tangannya di kepala. But today we want the mind of Christ. Karena hari ini kita mau pikiran Kristus. Okay, please Amen. read for Mari us. sama-sama kita baca 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, sama-sama teman-teman. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat terakhir 16,
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Semua katakan Amen. Let's repeat 16, verse 16. Kita Let's ulang declare. ayat 16. Now, we're not going to just read it. We are going to declare it this Kita morning. bukan hanya mau membaca, tapi kita mau mendeklarasikan kebenaran firman ini. Okay. Sama-sama, 3, 2, 1. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati. Sama-sama dengan lebih keras. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amen. Let's pray. Mari kita Father, berdoa. this morning we claim your word into our hearts and minds. Tuhan, pagi hari ini kami mengklaim kebenaran firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami. That we will have the mind of Christ. Bahwa kami akan memiliki pikiran Kristus. We will look at one another, look at ourselves, and look at you with the Christ of mind, the mind of Christ. Kami akan melihat orang lain, kami akan melihat diri kami akan melihat Engkau dengan pikiran Kristus. We ask that you speak to us, not Kami- only individually but collectively as your body. Kami minta Tuhan Kau bicara kepada kami secara pribadi dan secara kolektif sebagai gereja. And so we claim every promises read to us and declared over our lives. Dan kami mengklaim dan mendeklarasikan segala janji-janji Allah datang dalam kehidupan kami. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Before you sit down, tell each other, you have the mind of Sebelum Christ. duduk katakan kanan kiri, kamu punya pikiran Allah. Tell each other, you have the mind of Kamu Christ. punya pikiran Okay? Allah. And the mind of Christ is so different from our own mind. Our Silakan understanding. duduk Bapak Ibu Please sit sekalian. This morning I want to talk to you about mindsets, meaning a biblical mindset. Hari ini Pak Inban mau bicara tentang cara pikir atau mindset yang dia adalah cara pikir yang sesuai dengan kebenaran firman. From the very time of creation in Genesis, Dari awal mula di penciptaan, God wanted man to use his mind. Tuhan mau manusia itu menggunakan pikirannya. And he offered him two choices. Dan Tuhan memberikan kepada manusia itu dua pilihan. Obey him, follow him, and have his heart and mind, Taati Tuhan, ikuti Tuhan, miliki pikiran dan hatinya Tuhan. or disobey him and face the consequences. Atau pilihan selanjutnya tidak taat dan hadapi And he konsekuensinya. put before them two trees. Dan dia menaruh di tengah itu ada dua pohon. Right? You all know that. Teman-teman semua tahu ya di Yeah? tempat ini. The tree of life, Ada pohon kehidupan. which is a symbolism and also what is to come through the cross of Calvary. Dan itu ada sebuah simbol yang akan datang, yang akan diwujudkan di dalam pengorbanan di Kalvari. Jesus hung on the tree, the Bible says. Dikatakan Tuhan Yesus digantung di atas kayu. And in the cross of Calvary, everything was perfected through Christ. Dan di atas salib di Kalvari, segala sesuatunya disempurnakan melalui pengorbanan Kristus. And God said, you can partake of any tree, and there's this tree of life, and I believe God desired men to participate in the tree of life. Dan kita lihat bahwa Tuhan itu ingin kita berpartisipasi, mengambil bagian dalam pohon And there's kehidupan. another tree. Dan ada pohon yang lain, yang This kedua, is the tree of the knowledge of good and evil. yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Watch the words. It is good and evil, not just evil. It's not a knowledge of evil, but it is a knowledge of good and evil. Perhatikan dengan baik ya, kata-katanya adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi bukan pengetahuan yang jahat, tetapi pengetahuan yang baik dan jahat. But don't partake of that. Don't ever go near it. Dan Tuhan katakan jangan dekat-dekat yang ini, jangan ambil bagian dengan yang ini. Because this tree of knowledge of good and evil, although it says good, Karena ini walaupun adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, ada baiknya. there are things that man cannot understand. It may appear good, but it may not necessarily be good. Dan ada yang tidak dimengerti manusia adalah ada hal-hal yang tampaknya baik, tapi sebenarnya itu tidak baik. And you may settle for something that is good when God has the best for you. Dan kita kadang-kadang cukup dengan apa yang baik, padahal Tuhan itu sudah siapkan yang terbaik untuk kita. But God has something bigger and better. Tuhan punya sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. And so man had the choice, Jadi manusia itu punya pilihan. but he chose the one which led him into the external darkness. Dan saat itu manusia memilih pilihan yang membuat manusia akhirnya masuk ke dalam kegelapan yang kekal. So how you respond in life
depends on your mindset. Jadi bagaimana kita meresponi kehidupan itu tergantung dari pola pikir kita. Today, a lot of us worship at the tree of knowledge of good and evil. Hari ini banyak kita yang memuja pohon pengetahuan yang baik dan jahat. And our minds have been conditioned to think in terms of this way rather than the way of the cross. Dan kita akhirnya terkondisikan untuk bermikirkan bahwa sesuatu itu harusnya begini, bukan melihat apa kata firman Tuhan tentang hal-hal tersebut. And in many ways it's not our fault because from the time we are born, we go to school, we work, our minds have been bombarded with the systems of the world. Dan sebenarnya itu juga bukan kesalahan kita karena sejak kita lahir sampai kita dewasa, pikiran kita ini terus-menerus dipenuhi dengan hal-hal yang kita dapatkan dari luar, dari sekolah, dari teman, dari lingkungan sekitar kita yang mungkin itu tidak sesuai dengan kebenaran But something firman. happens when you receive Christ into your life. Tetapi sesuatu yang berbeda akan terjadi saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru There's an Selamat. exchange Ada pertukaran, ada perubahan. because you are a new creation. Karena kita telah dijadikan ciptaan yang baru. The old has passed away. Yang lama telah berlalu. He gives you a new heart Tuhan memberikan kita hati yang baru. and He gives you the new mind that Dan is the memberikan mind of kita Christ. pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Think for a moment. Coba kita pikirkan secara sejenak. We have been conditioned all our lives to think that the ways of the world and all that has been bombarded into our minds have been something superior to anything else. Dan coba kita pikirkan selama ini dari kita kecil hingga saat ini, apa yang telah memenuhi pikiran-pikiran kita yang sehingga membuat kita ini melihat pikiran-pikiran dunia tersebut. Many of it is good. Banyak dari hal-hal tersebut yang memasuki pikiran kita itu sesuatu yang tampaknya baik. But Jesus is saying there's something even better. Tetapi Tuhan hari ini katakan ada sesuatu yang jauh lebih baik. Not the mindset of the world, but His biblical mindset. Bukan pola pikir atau cara pikir dunia, tetapi cara pikir atau pikiran Kristus. The three types of mindsets or focus how we see the world. Ada three times? Three types. Ada tiga tipe bagaimana pikiran kita itu melihat dunia. The first one is all about animism, where you live under fear of other spirits and superstitions and rituals, and even sometimes our cultures, we adopt this. Ada tipe yang pertama, tipe animisme, di mana pola pikir kita itu selalu dalam ketakutan akan roh-roh yang di luar sana. Dan roh-roh tersebut mungkin dari sekitar kita, bahkan mungkin dari budaya-budaya di mana kita dibesarkan, kita punya ketakutan akan roh-roh tersebut. So when you are born into a family, and especially your culture has a very strong influencing aspect, which is very much connected to animism. Mungkin kita lahir di keluarga di mana budaya dari keluarga kita itu sangat kuat dalam budaya animisme. Now, I'm not saying everything about culture is bad. There's some very good points about culture. But much of culture is really connected to superstition, fears, rituals, traditions. Bukan berarti semua budaya itu jelek, tetapi ada budaya-budaya yang berkaitan dengan hal-hal mistis, dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau roh-roh di sana, yang animisme. I can speak about my culture. Pak Inban akan bilang tentang budaya keluarganya. My culture is very superstitious. Budayanya juga sangat mistis. So very often we grow up in fear. Jadi dari kecil kita bertumbuh dalam ketakutan. Although my parents, I'm a fourth generation Christian, we did not follow Hinduism. Pak Inban ini generasi Kristen yang keempat, jadi nggak ikut secara langsung Hinduism. We are so superstitious that even the days of anything, we must go to the temple and ask the spirit whether it's the right day. Walaupun sudah generasi keempat, tetapi tetap harus pergi ke kuil untuk lihat apakah ini hari yang baik untuk melakukan hal-hal tertentu. When you enter the house, you must put the right foot, left foot, Kalau masuk ke dalam rumah harus kaki kanan dulu, baru kaki kiri. And if you're confused, you just jump in. No, Kalau bingung lompat aja lah. I'm just joking. Bercanda right? ya, bercanda. I used to tell my mother, thank God we are Christians, we know Jesus. If not, every time I'll be so confused, I'll be jumping in and out. Pak Inban bilang sama mertuanya, untung kita sudah jadi seorang Kristen. Jadi kalau enggak tiap masuk rumah bingung, kaki kanan dulu, kiri dulu, atau lompat. So we are so fearful of the spiritual realm. Jadi kita selalu ketakutan dengan dunia spiritual. And some of the villages that we are, even in Indonesia,
Dan ada beberapa agama-agama bahkan di Indonesia If a tree falls, yang juga kalau ada pohon jatuh somebody is not happy with us. dan ada orang yang jadi ketakutan. Oh ada yang wah, Especially if ada there's- roh yang tidak puas atau tidak senang nih. Especially if there's damage to your property. Terutama kalau pohon jatuhnya itu merusak rumah. When I first came to Indonesia and one day when I went to Bromo, Suatu kali waktu Pak Inba pertama kali datang ke Indonesia dan pergi ke Bromo, there was tremors. ada apa kayak gempa gitu ya. And this was my first experiencing such a thing. Dan itu pengalaman pertama Pak Inban mengalami pengalaman seperti itu. So I felt like I was going to be sick. I thought I was sick. Ya waktu itu Pak Inban dikira dia sedang sakit gitu ya karena kok goyang-goyang. And all the ladies there sitting was laughing at me. Dan semua ibu-ibu di sana ngetawain Pak Inban. They keep saying, duduk, duduk Pak, duduk. Duduk Pak nyuruh para No, ibu-ibu di sana don't minta try to Pak Inban walk, duduk. Don't try to walk, sit down. Dan jangan berusaha untuk jalan, duduk Pak. Then I sat down on Dan the floor. Pak Inban duduk di lantai. And then I looked at them. Then I said, what is this? Dan Pak Inban ngelihat para ibu-ibu itu dan tanya, ini apa? Then a friend of mine told me they're telling you this is an earthquake. Actually, it's a shaking. Ya, dan temannya kasih tahu ini gempa, buminya So bergoyang. I asked them, why? What's happening here? Terus Pak Inban tanya, kenapa? Ada apa di tempat ini? And one of the ladies told me, Dan satu ibu mengatakan, Brahma is hungry and angry. Brahma sedang marah. Gitu. And hungry too. Dan juga lapar. So we got to do sacrifices. Jadi kita harus membawa korban. If we don't, Kalau enggak, there's going to be danger. nanti akan ada bahaya yang besar. So the people there told me Jadi that orang-orang di sana bilang ke Pak Inban, every day they live in fear. tiap hari mereka hidup dalam ketakutan. Some of you live in fear because you're afraid if you do certain things, things will go bad. Ya, beberapa di antara kita mungkin juga hidup dalam ketakutan yang sama. Kalau kita melakukan sesuatu atau enggak melakukan sesuatu akan ada hal buruk yang terjadi. This is an animistic mindset. Ini adalah pola pikir animisme. And another type of animistic belief is that fatalism. Whatever will happen. You cannot do anything about Dan it. salah satu pola pikir animisme ini juga adalah fatalisme. Artinya kalau sesuatu sudah ditakdirkan untuk rusak, maka akan rusak. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki atau menghentikannya. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Kesera-sera, apapun yang terjadi, pasti You terjadi. can't do anything about Kita it. nggak bisa lakukan You're not in apa-apa. control of your destiny. Kita nggak bisa mengendalikannya. Your parents are poor, you will be poor. Orang tua miskin, kamu pasti miskin. If your parents die of cancer, you also will die of Kalau cancer. orang tua meninggal karena kanker, kamu pasti juga mati karena kanker. Itu fatalisme. That is the mindset. So people live on continuously in fear. Nah itu adalah pola pikir dan orang mengakibatkan orang ini selalu hidup dalam ketakutan. That's why we have so many places people go and offer sacrifices. Oleh karena itu kalau kita lihat di beberapa tempat ada orang-orang yang mempersembahkan sesuatu. And many of us may not be conscious, but we have certain fears and that overcome us, that keeps us from moving on to the mind of Christ. Mungkin kita nggak sadar bahwa ada ketakutan-ketakutan yang juga mengungkung kita sehingga kita ini tidak bisa melangkah kepada pola atau pikiran And Kristus. this fear and superstition is passed on to our children. Dan ketakutan-ketakutan yang sifatnya mistis ini kita teruskan ke anak-anak kita. So if you're afraid of water and you tell children, don't go swimming, don't go into the sea, you are actually transferring your fear to your children. Jadi misalnya kita takut air, lalu kita ngomong sama anak kita, jangan dekat-dekat air, jangan berenang. Kita sedang transfer roh ketakutan itu ke anak-anak kita. When I was a small boy, my parents, in order to discipline me, they'll say, I'll call the policeman. Waktu Pak Inban kecil untuk mendisiplin, biasanya dia, papanya Pak Inban akan bilang, nanti saya panggilkan Pak Polisi. So when I grew up, whenever I see policemen, I try to avoid them. Jadi akhirnya bertumbuh dewasa, tiap kali lihat polisi ketakutan gitu ya, I jadi said, ketransfer roh But I didn't do takutnya. anything wrong. Why am I so afraid of Lalu the setelah itu Pak police? Inban mikir, tapi kan saya nggak bikin salah apa-apa, kenapa ya kok saya takut setiap kelihat polisi? You ever experienced that? Pernah ya teman merasakan hal seperti Your itu parents ya? tell you, you know, Apakah orang tua kita juga nakut-nakutin kita akan bawa polisi? sometimes some of the people say, you don't behave, the Bengali will come and catch you. Ya, You jadi know, juga diambil dan ditangkap. if there's a man mysteriously waiting, and if you don't obey me, he'll come and get you. Ada orang yang misterius yang menunggu, kalau kamu nggak taat orang tua, dia akan datang dan mengambil kamu. Children grow up with a very unhealthy fear. Jadi anak-anak tumbuh dengan ketakutan yang tidak sehat. And the second type of mindset is what we call
humanism. Dan mindset yang kedua kita sebut sebagai humanisme. And the theme of this humanism is Dan tema dari humanisme ini adalah I did it my way. saya lakukan dengan cara saya sendiri. I did it my way. You may That's not too know. old, I guess. Yeah, that's my era. That means I am the man. I know what I'm doing. I'm self-accomplished. Nah, itu adalah mindset yang saya yang tahu apa yang saya lakukan. Saya akan memastikan saya akan menyelesaikan I segalanya. control the destiny. In one sense, we are confessing we are mini gods. Ya. Kita juga mengatakan bahwa sayalah yang mengendalikan takdir saya. Dengan kata lain kita mengartikan diri kita sebagai Tuhan kecil. And today the world celebrates, someone who is very self-made. Dan sekarang dunia ini merayakan orang-orang yang seperti ini, yang dibangun atas keberhasilannya sendiri. And this humanistic aspect is that they think they have answers for everything. Dan salah satu kesalahannya adalah humanisme ini merasa bahwa humanisme itu menjawab segala Every permasalahan. problem there's a solution. We humans can solve it. Segala masalah dapat diselesaikan dan kita sebagai manusia adalah solusinya. A lot of people are very straightforward. AI is good. We are progressing. Yeah. Every solutions, problems we can find in AI. Ya, jadi sekarang juga AI atau kecerdasan buatan ini banyak diagung-agungkan. Semua permasalahan kita bisa tanya AI, ada solusinya. AI means artificial intelligence. AI itu artinya kecerdasan buatan. Imagine, it is not real, no? It's virtual. It's just in your. It's a virtual, and it is not something that is real. It's artificial. Jadi ingat ya, itu buatan, sesuatu yang virtual, sesuatu yang maya, bukan sesuatu yang nyata. And yet people think it can solve all their problems. Dan orang-orang berpikir bahwa AI itu dapat menyelesaikan semua masalah. Don't we run to people and think that they can solve our problem? Apakah kita kadang juga lari ke teman-teman kita atau manusia yang lain untuk menyelesaikan masalah kita? God has blessed us with good doctors and medical aspects. Tuhan memberkati kita dengan banyak berkat-berkat seperti dokter-dokter atau orang-orang yang tahu tentang But medis. you see, only God can heal. Tetapi ingat bahwa hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. The doctors can diagnose your disease. Dokter dapat mendiagnosa penyakit kita. But when we go to the doctor, our mindset says, they can solve all my sickness, diseases. They have all the solution. Nah, kadang mindset kita waktu datang ke dokter adalah, oh dokter ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Dokternya yang menyembuhkan. The doctor can tell you what's wrong with you, diagnose your diseases and sickness. Dokter itu dapat mengatakan apa yang salah dari tubuh kita, dapat mendiagnosa penyakit kita. But only God can heal you. Only Jesus through His blood can heal you. Tetapi hanya Yesus melalui darahnya yang menyembuhkan kita. And so the Bible tells us that we are of the world and in the world, but we should not be in the world behaving and having the mindset of the world. Firman Tuhan mengatakan kita ini ada di dunia ini, tinggal di dunia ini, tetapi cara hidup dan cara pikir kita tidak boleh sama dengan dunia. And a lot of people in Singapore, I know, like I'm a Singaporean, in case you didn't notice. A lot of Singaporeans worship at the altar of education. Dan Pak Inbani dari Singapura, di Singapura itu banyak orang yang memuja pengetahuan dan kepandaian mereka. Knowledge. Pengetahuan. There's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah dengan pengetahuan. But for them, during exam, children don't go to church, don't go to their Sunday school, because they must study. That is more important. Dan di sana karena pengetahuan itu begitu dipuja, pada waktu musim-musim ujian, anak-anak nggak pergi ke sekolah minggu, nggak pergi ke gereja karena mereka harus mempersiapkan diri untuk ujian. Because unconsciously we put something above God. Karena secara tidak sadar, pikirannya mereka meletakkan sesuatu itu lebih daripada Tuhan. And because everybody is doing it, we do it too. Dan karena seluruh orang melakukan hal yang sama, maka dia juga melakukan hal yang sama. Parents in Singapore send their children to so many programs. Dan orang tua di Singapura itu mengirimkan anak-anaknya untuk ikut berbagai kursus dan program. All kinds of piano, Mulai dari swimming, piano, berenang, ballet, beling. all kinds of things. Honestly, I'm telling you,
they go for everything and anything Yes. because they want to give. They think that that will make their children much better, have more advantage. Dan benar itu semua dilakukan. Orang tua kirim untuk anaknya ikut ini dan itu karena percaya kalau pengetahuan ini akan menolong mereka di masa depan. But yet the character is a question. Tetapi pada akhirnya karakternya itu menjadi tidak baik. And for me, that is very sad for me as a Singaporean. Dan itu membuat Pak Inban sebagai warga negara Singapura merasa sedih. We want all our children to be smart and well educated. Kita mau anak-anak kita jadi pintar dan teredukasi. But that doesn't mean we have good character. Tetapi itu nggak berarti akan menghasilkan karakter yang baik. I often ask teachers, how do you grade character? You talk about it's easy to mark an exam paper. It's easy to mark the assignment. But how do you grade character? Pak Inban sering tanya kepada guru-guru, gimana caranya kamu menilai karakter? Kalau menilai ujian itu gampang, bisa di grading di kertas. Tetapi gimana kita menilai karakter seseorang? And as a pastor, I tell you, I struggle with this. Dan sebagai seorang pastor, Pak Inban sendiri itu merasa itu hal yang susah untuk menilai karakter. My church members will come to church, they'll worship God, they'll talk about God, but suddenly something happens and you see them in the news with a very negative aspect. Ya, datang ke gereja, jemaatnya datang memuji Tuhan, bicara tentang Tuhan, tahu-tahu di luar sana melakukan sesuatu yang masuk koran beritanya buruk tentang orang ini. I remember one time I learned it the hard way. I visited one of this young man. He was actually a very good worship leader. Suatu kali Pak Inban belajar hal ini dengan cara yang begitu keras ya. Suatu kali dia mengunjungi seorang anak muda yang adalah worship leader di gereja. I wanted to surprise him and encourage him. Jadi dia datang tuh mau dengan memberikan kejutan gitu ya, supaya dia tuh merasa semangat kalau Pak Inban I datang. wanted to go to his office and say, hey, come, let's go for lunch. Jadi dia Pak Inban mau datang terus mau ngajak keluar makan ceritanya. Because he was really in the church, the way he conducted himself as a very good spiritual leader. Karena di gereja itu dia begitu luar biasanya ya, memposisikan dirinya sebagai pemimpin spiritual yang luar Then his biasa. boss came into the office. Dan suatu kali bosnya datang ke kantor. So he told, boss, this is my pastor. Dan dia bilang sama si bosnya ini, bos ini pastor saya Pak Inban. The boss pastornya." looked at him and said, you Christian? Dan bosnya lihat si anak muda ini dan bilang, kamu ini Kristen? You Christian? Kamu orang Kristen? Why you behave so bad? Kok kamu perilakumu nggak kayak orang Kristen? My friend, his face dropped. Dan temannya anak muda ini langsung malu ya, His langsung face menunduk. dropped, my heart dropped. Pak Inban, kalau anak muda itu wajahnya yang jatuh, Pak Inban hatinya yang jatuh. Never believed that such a thing. Dan jadi jangan percaya dengan apa yang hanya tampak di luar. So you see, we can live double life. We can put on a certain mindset, and then at that time, for that moment, we actually have not changed our mindset, but we are using the world's standard in even proclaiming spirituality. Ya, jadi jangan salah, kita tuh kadang-kadang bisa hidup dengan kehidupan yang ganda gitu, memakai standar dunia, lalu sebenarnya kita punya pikiran dan standar dunia, tapi membuatnya seolah-olah spiritual. There was another lady in our church who every time tells me, Pastor, please pray for me. I'm being persecuted in the church, in the office. Jadi suatu kali di gereja juga ada seorang ibu-ibu yang datang, pastor tolong doakan saya ini dianiaya, disiksa di kantor. My office, I don't know, because maybe I'm the only Christian. Every time my boss pick on me, and he makes fun of me, does a lot of things. Nah, jadi si ibu-ibu ini bilang, mungkin karena saya ini satu-satunya orang Kristen di kantor, jadi bos saya itu menjelek-jelekan saya, marah-marah sama saya. Then one day I met one of her colleagues from another church. Dan suatu hari Pak Inban ketemu dengan rekan kerjanya dari gereja yang lain. So I said, why is the boss treating her like that? She's a child of God. You go through the same thing. Ya, dan Pak Inban bilang sama rekan kerjanya ibu ini dan bilang, kenapa kok bosmu tuh kayak gitu memperlakukan dia seperti ini? Kan dia ini anak Tuhan. And she said, no, the boss is a good man. Dan rekan kerjanya bilang, enggak, bos kami itu orangnya baik. But this girl from your church. Tetapi ibu ini dari gerejanya Pastor Inban. I wanted to, after hearing, give her registration form to go to another church. Waktu dengar Pak Inban itu udah kepengin kasih form, keluar aja kamu pindah ke gereja lain. She gossips, she comes late. Jadi ternyata ibu ini yang anggotanya gereja Pastor Inban ini suka gosip, datang kerja terlambat. And all the time
such a negative influence in the office. Dan setiap waktu menjadi pengaruh yang buruk di kantor. What do you do? Wow. 2 people in your congregation, maybe half the church is like that, I don't know. Pak mikir, ya ampun kaget ya. Jangan-jangan separuh gereja kayak gitu. So next week when she came to me for prayer, Jadi minggu depannya waktu si ibu ini datang ke Pak Inban untuk Pastor, didoakan. pray for me, I'm going through persecution. Pastor tolong doakan saya mau masuk kerja ini disiksa lagi. So I said, what Pastor. is your example in the office? Ya, dan lalu Pak Inban tanyakan, kamu udah jadi contoh belum di kantor? Do you go to your work in time? Apakah Are you an kamu example? datang ke kantor tepat waktu? She kept quiet. Dia diam saja. I told her, your boss is very kind. If I'm your boss, I will tie you up, string you in the tree and let you dry in the sun for 3 days. Bosmu itu baik. Kalau saya yang jadi bosmu, kamu udah saya ikat gantung di pohon, dijemur 3 hari baru diangkat. Because you see, the mindset, humanistic is that I want to be number one, I want to be the best. It's all about me and myself, you know, the unholy trinity. I, me, mine. It's all about me. Jadi itu cara berpikir humanisme. Semua tentang saya dan saya. Jadi seperti memuliakan dirinya sendiri. So people cheat, people lie, people borrow money and all kinds of things, which is such a bad testimony. Ya, jadi orang menipu, melakukan hal-hal yang jahat, mencuri, menjadi kesaksian yang buruk untuk But the orang lain. final one is what we all must want to have and continuously every day ask for it by the word of God. Dan tipe yang ketiga ini adalah hal yang kita mau terus-menerus kita doa dan minta dari Tuhan. It's a biblical mindset. Yaitu cara pikir yang alkitabiah. You have to go back to the word of God to be filled with the mindset of Christ. Kita harus kembali ke Alkitab agar bisa memiliki cara pikir yang alkitabiah. Because God wants you, because He says, who has the mind of Christ? You and I are the one who have the mind of Christ. Seperti kata firman Tuhan, siapa yang dapat memiliki pikiran Kristus? Firman Tuhan katakan kita semuanya memiliki pikiran Our Kristus. worldview, our outlook in life, our behavior, our action, all comes from knowing Christ. That doesn't mean we are perfect, but we are in a process of becoming more like Christ from the Word of God. Kita dari semua tindakan kita, cara bicara kita, semua itu datang dari pengetahuan kita akan Tuhan. Bukan berarti kita sempurna, tetapi kita terus-menerus disempurnakan seiring dengan kita mengenal Tuhan. And the only way to have the mind of Christ is to go back to the Word. Dan satu-satunya cara untuk memiliki pikiran Kristus adalah kembali kepada firman Tuhan. The Word of God says heaven and earth will pass away. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu. Everything will disappear. Everything Semuanya is temporal. akan hilang, semuanya akan musnah. But my word will last forever. Tetapi firmanku tetap untuk selamanya. If you want the mind of Christ, you have to go back to the study and the meditation and devotion of the word. Kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, kita harus kembali, kita melihat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. You know, my father was also a pastor. Papanya Pak Inban ini juga seorang pastor. He was really a very special. I'm not saying because he's my father, he can preach very well. He's very good in his preaching. Papanya- 3 point, pop, he does it, you know. Papanya Pak Inban ini sangat spesial, bukan karena memuji papanya sendiri, tetapi kalau dia lihat papanya berkhotbah itu, wah sangat bagus, 3 poin dan sangat mendalam. And he was a man full of compassion. Dan dia adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Whenever somebody sick, and during the May 13, many years ago in Malaysia in 1969 when there was a civil disturbance, he even took bodies in his car. Oh, pada saat itu jadi sangat penuh dengan belas kasih. Pada saat itu di Malaysia waktu kejadian 1969 ada perang di sana, dia tuh bahkan sampai mengumpulkan mayat ke mobilnya. He does all kinds of things. He will bring, you know, he has the church gave him a place. He will bring the bodies to the
spouse and tell us, you all must stay upstairs, don't come downstairs. Dan waktu itu dia tinggal di sebuah tempat yang diberikan oleh gereja. Dia keluar mengumpulkan tubuh-tubuh mayat-mayat ini dan meletakkannya di gereja dan meminta keluarganya ini untuk tinggal di atas. He can preach well, he's man full of compassion. Jadi dia dapat berkhotbah dengan baik, dia penuh dengan kasih sayang. But there was one very major weakness in his life. Tetapi ada satu kelemahan yang besar dalam hidupnya. He had a bad temper. Dia ini suka marah gitu, temperamen. Very fast. Jadi sangat cepat untuk And marah. he will regret after that. Dan setelah itu dia akan nyesel kalau But too sudah habis late, the marah. damage is done. Tetapi kalau udah terlanjur marah itu kan kerusakannya sudah terjadi. Hati udah terlanjur sakit dan And a seterusnya. lot of people used to tell me, you will be like your father, very hot-tempered. Dan banyak orang tuh kalau lihat Pak Inban, semua ngomong kamu kan nih kayak bapakmu, temperamental. You know, he has got such powerful ministry, but he spoils it by the temper. Ya, jadi papanya Pak Inban ini punya pelayanan yang luar biasa tetapi dirusak dengan temperamentalnya ini. So I said, no, because the Bible says, I can have the mind of Christ. I'm not going to accept. I want all the positive things of my father, but the negative I don't want because that's humanistic or even animistic mindset. I only want the biblical mindset. Dan Pak Inban waktu itu enggak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada saat kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka pikiran itu akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Saya mau hal-hal yang baik dari papa saya, segala hal yang negatif saya tolak, enggak akan ikut gitu dalam So pelayanan don't saya. settle for things just because you come from a certain background. Jadi jangan hanya menerima sesuatu hanya karena kita datang dari background keluarga atau hal-hal yang sama seperti You tersebut. have the mind of Christ. Kita punya pikiran What is the Kristus. mind of Christ? Apa itu pikiran Kristus? Your position in Christ. Yaitu posisi kita di dalam Tuhan. To them that believe in him, he gave them the right to be children of God. Siapa yang percaya kepada Kristus diberinya kuasa menjadi anak Allah. You are made in the image of God. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Meaning, not me, when he talks about image, not in essence, but in character. Waktu Tuhan bicara tentang gambar dan rupa Tuhan itu bukan gambarnya secara hanya yang tampak, tetapi karakternya. And don't go into the humanistic thinking saying that I'm only human. Dan jangan pergi ke pola pikir manusia yang mengatakan, ya saya cuma manusia. What do you expect? I'm human. Apa yang kamu harapkan? Saya kan cuma manusia. I can see you are human. Ya kita bisa lihat kita semua manusia. I pinch you, see whether you pain or not. Coba You're kita human. dicubit, kan kalau sakit We kan all know manusia. you're human. Semua orang tahu kita But manusia. don't settle for just being a human. Tetapi jangan hanya berhenti dengan pola pikir bahwa ya saya cuma manusia. We must move beyond the norm. Kita harus keluar dari apa yang jadi norma rata-rata. We have been taught to live a very mundane, normal, and what the worldview is like from the worldly sense. Jadi kita ini seringkali tadi hanya karena kita terekspos dengan dunia yang mengatakan ya kamu cuma bisa itu, kamu hanya bisa seperti ini. But God wants to exchange the humanistic or the animistic mindset with the mind of Christ, a biblical mindset. Tapi Tuhan mau saat ini mengerjakan pikiran kita, mengubah pola pikir kita yang humanistik ataupun animistik menjadi memiliki pikiran Kristus. And how you view your family, your children, your work, your community, your church. Dan bagaimana kita melihat keluarga kita, teman kita, gereja kita, pelayanan kita. It's very different from the humanistic approach compared to the biblical mindset. Itu sangat berbeda apabila kita melihat dari pendekatan yang humanistik ataupun dari pendekatan firman Tuhan. I don't know much, I don't know, I met pastor and he's a lovely man. But I tell you, I pastored a church for 10 years in Singapore. Ya, jadi Pak Inban nggak kenal kita semua, cuma tahu mungkin Pastor Ishak, tapi Pastor Inban ini juga pastoring di Singapura 10 tahun lebih. So I've seen people who, in church they are so active and alive. Dan Pak Inban lihat di gereja itu ada banyak orang-orang yang kalau di gereja begitu aktif, begitu The hidup. minute they step out of the church, Dan begitu dia keluar satu langkah dari gereja, 2 horns appear. ya ada dua di sini. They are very impatient Dia bisa jadi sangat tidak sabar. and they are very, children will tell me, my father, he does this, he does that. And my heart really breaks. Dan anak-anak mengatakan, oh papaku lakukan ini, papaku lakukan itu, dan itu menghancurkan hati Pastor Inban. We must have the mind of Christ as a parent, as a sibling,
Kita harus memiliki pikiran Kristus dalam kita melihat seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai saudara. If not, we will bring the same kind of a mindset into the church. Kalau enggak nanti mindset itu kita juga tular, mindset yang salah itu kita tularkan bukan hanya keluarga, juga ke gereja. And the mindset is not something you switch off. Once you go out of here, you switch off, you have another mindset. It is consistent in your workplace, family life, everything. Dan namanya mindset atau cara pikir itu bukan sesuatu yang kita bisa on dan off kan. Itu akan menjadi konsisten dalam pikiran kita dan mempengaruhi seluruh area kehidupan kita. Will you fail? Will you fall? Yes, we all do. We have weakness. Sometimes we fall, we fail. But pick yourself up and say, I want to have the mind of Christ. Apakah kita tidak mungkin gagal? Iya, kita pasti atau ke depan kita ada kegagalan, kejatuhan. Tetapi langsung bangkit berdiri dan katakan, saya mau punya pikiran Kristus. I often fall. Sometimes I say things and then I regret because I say it from a worldly point of view of the flesh or out of disappointment or anger. Pak Inban pun kadang juga jatuh karena mengatakan sesuatu yang kemudian dia sesali karena datang dari keinginan daging atau rasa kecewa yang keluar dari kedagingannya. But keep a short account with God. Go back to Him and say, Lord, I failed you. I failed, and put it right and confess and ask for the mind of Christ. Tapi begitu sadar harus cepat-cepat segera kembali bertobat, akui kesalahan kita dan minta ampun dan minta Tuhan penuhi kita kembali dengan pikiran Kristus. God doesn't expect you to change immediately, but it is a process that daily we go back to His Word and allow His Word to process our mind, body, and our whole being. Dan Tuhan itu bukan mengekspektasi kita berubah langsung 180 derajat, tetapi sebuah proses perlahan demi perlahan. Seiring dengan kita mengenal firman Tuhan, seiring dengan pikiran Kristus memproses pikiran kita, kita makin seperti Dia. I want to close with just this. Kita mau tutup dengan ayat ini. As a Christian, sebagai seorang how do we Kristen, demonstrate a biblical mindset? I just want to very quickly give you this 5 areas, all right? 5 areas, sorry. Sebagai orang Kristen, bagaimana pikiran kita itu terrefleksikan dalam kehidupan? Ada 5 area ini. Unlike the world, we bow to conquer, meaning we humble ourselves to overcome. Cara pikir ini sangat berbeda dengan cara pikir dunia. Cara pikir firman Tuhan katakan yang pertama, kita justru merendahkan diri untuk dapat menaklukkan. This is my theme I'm sharing with you because this is what I see in Jesus and I want to be like Him. Dan ini yang kita pelajari dari Yesus dan kita semua di tempat ini mau menjadi seperti Kristus. We humble. Kita rendahkan hati. That's why it says bow to conquer. Jadi- Not with force, anger, with your intelligence or making people small, but just bow in humility. Dan dikatakan makanya menundukkan diri untuk dapat menaklukkan. Jadi bukan dengan menggunakan kekuatan, kepandaian untuk kita mengontrol orang, tapi justru kita datang dengan kerendahan So hati. bow to conquer. Number 2, Yang kedua, I reign by serving. saya justru menjadi sesuatu atau berkuasa dengan melayani. Jesus said that if you are great among them, you are the servant of all. Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan yang mau menjadi terbesar harus menjadi yang melayani. This is all biblical mindset. Inilah cara pikir firman Tuhan atau cara pikir Alkitabiah. The best way that you really are reigning with Jesus is when you serve people. Dan cara terbaik agar kita kembali berkuasa bersama Tuhan justru adalah dengan melayani orang lain. Not serve yourself, huh? Bukan melayani diri sendiri ya. That comes very naturally. Nah kalau itu secara natural kita udah mau But melayani diri sendiri. serving others, especially the poor, the needy, the children who are weaker and vulnerable. Tetapi layanilah terutama yang membutuhkan, yang lebih lemah, anak-anak yang lebih membutuhkan pertolongan. You live, third one, you live by dying. Yang ketiga pola pikirnya adalah kita hidup dengan mati. You must daily die to yourself. Kita harus mati dengan keinginan kita That's sendiri. what Jesus says. Itu yang Tuhan katakan. Unless the seed falls to the ground and die, it cannot bear fruit. Kalau biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak akan bertumbuh menjadi pohon dan tidak akan mengeluarkan buah. If you want to live fullest Kalau kita mau hidup secara penuh and to have the mind of Christ, dan mau memiliki pikiran Kristus, die to yourself. mati terhadap dirimu That's sendiri. the hard part. Itulah yang Because sulit untuk we have been all dilakukan. the while told, I must be the best, I must be recognized, people must know me. Karena seringkali kita katakan pada diri kita, saya mau jadi sesuatu yang orang puji, saya mau dikenali. Fourthly,
You must pay the price to win the prize. Yang keempat adalah kita harus bayar harga untuk memenangkan sebuah harga. Don't expect because I'm a Christian, everything is so beautiful. You know, every day I'm on cloud 9, floating with a harp singing. No, you will have problems, you will have challenges, you will have difficulties. Ya, bukan berarti karena kita Kristen maka setiap hari itu indah seperti kita naik di atas awan terus kita main harpa kayak malaikat-malaikat begitu ya. Kita tiap hari akan menghadapi masalah, kesulitan. And Jesus said, sometimes people will persecute you because of your mindset. You will believe in Jesus. Dan kadang-kadang Tuhan firman Tuhan juga katakan orang-orang kadang akan menganiaya engkau karena cara pikirmu, karena penundukan kita sama Tuhan. It's okay. Pay the price. Jadi itu, bayar harganya. Price waiting for you. Karena ada sesuatu yang lebih besar menanti buat setiap kita. Finally. Dan yang terakhir. 3 G's. 3G. Go, grow, and glow. Ya, go, grow, and glow artinya pergi, glow, go, grow. Bertumbuh dan bersinar. You know, you should be anywhere consistent with this. Jadi dimanapun kita harus konsisten dengan hal ini. Go, grow, and glow. You should go. Wherever God sends you, go. To your workplace, to your families, wherever God sends you, go and be a blessing. Kemanapun Tuhan mengirim kita, go, pergi. Ke keluarga, ke gereja, ke tetangga, tempat apapun di mana Tuhan menyuruh kita pergi. Never stop learning. Keep growing. Jangan pernah berhenti menjadi berkat. Jangan pernah berhenti belajar. You must never stop. Don't say, oh, I'm 78 years old, 80 years old, I'm pensioned, there's nothing I can do. That is a lie of the devil. Ya, jadi jangan kamu nggak, oh saya sudah 70 tahun, 80 tahun, waktunya saya berhenti. Itu kebohongan iblis. I'm 72. Pak Inban 72 ya umurnya. I told the Lord, I will only want to stop serving or in any place, I'll only stop going unless He stops me through health or other reasons. Otherwise, until I die, I want to keep going. Pak Inban berdoa sama Tuhan, nggak mau berhenti, mau terus melayani kemana-mana sampai Tuhan sendiri yang menghentikan saya atau hal-hal lain yang Tuhan izinkan terjadi yang menghentikan I saya. want to continue to grow. 2 weeks ago, I learned a course. I went for a course on AI. Jadi Pak Inban juga nggak berhenti grow atau belajar ya. 2 minggu lalu baru ikut course tentang AI. Don't tell me you're old. Don't believe that. Even you, oh, I cannot concentrate. I cannot do this. Learn. Even if you catch 3 words, 3 points, it's good enough. You don't have to do everything that others are doing. But keep growing. Ya, jadi jangan berhenti, jangan mengatakan, oh saya udah tambah tua, jadi susah untuk ingat, susah konsentrasi. Tetap harus belajar. And finally, glow. Dan yang terakhir, glow atau bersinarlah. Go to places where it's dark. Pergilah ke tempat yang gelap dan jadilah terang. And shine for Jesus. Dan terangilah itu untuk Kristus. Amen? Amin. Say to one another as we close, you have the mind of Christ. Katakan kanan kiri, kamu memiliki pikiran Kristus. Ya, kamu memiliki pikiran Kristus. Let's all stand. Mari sama-sama kita berdiri. All right? Let us pray. Mari sama-sama kita berdoa. Now I want you to put your hand on your heart. Sekarang taruh tangan kita di dada. Because we want our hearts to have fertile ground that God's word may take root and bear fruit. Karena kita mau hati kita jadi tanah yang subur sehingga firman Tuhan pagi hari ini boleh tumbuh dan berbuah. Father, in Jesus' name we claim your word. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengklaim firman-Mu pagi hari ini. Your word is truth. Kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Your word is life, alive. Firman-Mu adalah kehidupan. And you said in your word that when your word goes forth, it will bear fruit. Dan firman Tuhan katakan kalau firman itu ada, firman itu hidup, firman itu akan berbuah Not dalam hidup just kami. 10 or 60-fold, but 100-fold. Bukan hanya 10 atau 60 tapi 100 kali lipat. And I speak a blessing over this congregation. Saya berdoa melimpahkan berkat atas jemaat di They tempat will be ini. fruitful 100-fold. Mereka akan berbuah 100 kali lipat. Because they will have the mind of Christ. Karena mereka memiliki pikiran The Kristus. character, the way they express themselves
will come from knowing you and growing in you. Karakter mereka, apa yang mereka katakan akan datang dari pengenalannya akan Engkau We Tuhan. claim your promises. Kita klaim Tuhan pagi hari ini In the janji-janji name of Tuhan. Jesus Di we pray. dalam nama Tuhan Yesus kami And all berdoa. God's people Dan say, semua yang percaya sama-sama. Amen. Amen. Come on, one more time. Let's go out of here with a strong affirmation. Sekali lagi ya, harus Okay. katakan dengan yang kuat, yang Okay. semangat. And all God's people say, Semuanya katakan, Amen. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. Pastor, thank you. Pastor Iman. Thank you very much. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kami mewakili seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Imban. Thank you Pastor Imban for the sermon. Very blessing for us. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Persembahan berjalankan, kita nyanyi bersama-sama bagi Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara Mari sama kita berdiri, Bapak Saudara, katakan. Mari bisa kanan kiri kita. Terus berkati Kau, haleluya. Terus berkati Kau, haleluya. Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat dan maha kuasa. Haleluya. Bapak Saudara pengumuman gereja ya, hari Rabu kita ada Genesis Woman. Semua wanita diundang jam 5 sore. Ya, Bapak Saudara, lalu hari Jumat kita libur satu kali Bapak Ibu ya, tanggal 5 ya, karena tanggal merah maka kita akan libur, baik doa pagi, doa puasa dan doa malam. Hari Sabtu kembali Genesis Youth akan beribadah jam 5 sore ya di tempat ini, dan minggu depan kita bertemu setengah 7, setengah 9, setengah 11 dan setengah 5 disertai perjamuan suci ya. Mari hamba Tuhan mempersiapkan diri dan saya akan melayani tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan kita akan buka ya ibadah English service ya. Jadi habis gini setengah 1 kita akan mulai English service, setengah 1 kita makan dulu. Mungkin chit-chat dan Pastor Imban akan kembali membawa berkat untuk kita di English service. Jadi di English service ini ngomongnya bahasa Inggris, pujiannya bahasa Inggris, semua bahasa Inggris Pak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu punya anak, punya saudara
susah kalau ngomong bahasa Indonesia, ya. Silakan Pak Ibu Saudara ya, kami undang hadir untuk sama-sama kita bertumbuh, ya. Saya pengen sekali kita punya English service yang maju dan menjadi berkat for all nation ya, bagi bangsa-bangsa ya. Ya itu nanti 12:30 kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada waktu mari tinggal kita ikut ibadah sama-sama ya. Bapak Ibu Saudara, untuk Genesis Care ya kita buka periode ini. Bapak Ibu Saudara, kita maksimal itu setahun 2 kali ya. Nah, ini periode Agustus, 15 Agustus sampai 15 September. Genesis Care ini untuk berbagi. Jadi Bapak Ibu yang rindu berbagi, kita ada 3 sos. Sos 1 adalah untuk sembako. Bapak Ibu bisa kirim dalam bentuk beras, minyak, mie instan, silakan ya. Setiap pagi Bapak Ibu ada